Halo, Anda menyaksikan One on One bersama saya Radit Yayu. Dan kali ini kita akan membahas seputar kursi panas jelang Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang rencananya nanti akan digelar pada tanggal 16 Februari mendatang. Dan kali ini di sebelah saya sudah bersama dengan salah satu calon Ketua Umum PSSI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Pak Lanyala, apa kabar? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Lanyala ini kan juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Ya. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Ya biasa, tugas biasa aja. Oke, belusukan ke Ya, daerah. kita menerima aspirasi dari daerah, keliling-keliling. Oke, kali ini nih kita akan bicara banyak Pak seputar Bapak sebagai salah satu calon kuat dari Ketua Umum PSSI yang akan menduduki jabatan di PSSI 1. Ini kan jelang 2 minggu untuk KLB ini, hawanya semakin, ambience-nya semakin panas nih ya Pak. Ya. Dimana komite pemilihan ini sudah menyaring 5 nama, 2 diantaranya nih calon-calon kuat nih, ada nama Pak Nyala dan juga Pak Erick Thohir. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya biasa saja ya. Saya sih soal kuat dan kuat itu urusan, nggak ada urusan buat saya. Yang penting saya jadi ketua umum gitu aja. Kalau ketua kuat-kuat nggak jadi ya percuma. Lebih baik kita nggak kuat tapi jadi daripada kita kuat nggak jadi. Paham maksudnya? Jadi tetap optimis ya, Pak Iya, Nyala ya. iya. Terus kalau dari 5 nama ini mengkerucut 2 nama, salah satunya Menteri BUMN ini. Nah, untuk dari Pak Nyala sendiri, apa sih kelebihan yang Pak Nyala tawarkan nih kepada publik untuk kembali mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSSI? Yang pasti saya akan membayar hutang-hutang saya yang saya pernah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI tahun 2015. Kemudian saya belum menjalankan tugas saya, tahu-tahunya saya sudah dibekukan sama Menpora. Sehingga masih banyak harapan-harapan yang dinanti oleh para pecinta bola, apa yang gebrakan-gebrakan apa yang akan saya lakukan. Dan yang jelas pada saat tahun 2013 kita sudah pernah menjadi juara AFF 2013. Itu yang kita nantikan kesinambungannya di tahun 2016. Ternyata sampai sekarang saya tidak melihat itu ada berkesinambungan. Sejak itu terakhir prestasi kita sudah menurun. Ini yang membuat kita akhirnya harus menjadi perhatian khusus. Ya, dengan kata lain Bapak udah tahu pemetaan di Iya. PSSI seperti apa ya Pak ya? Oh, sangat tahu. Dan akan seperti apa Bapak sudah ada Sudah. langkah-langkahnya ya Pak? Sudah. Nah ini juga ada yang menarik nih, dari visi misi Bapak itu ada slogan atau jargon nih, PSSI butuh nyala, bukan nyali. Ini bagaimana Pak? Iya. Karena nyali itu ada di dalam nyala. Kalau butuh nyali aja masih nyari-nyari. Kalau nyala, PSSI tidak butuh nyala, tidak butuh nyali. Karena nyali itu sudah ada di dalam nyala. Paham maksudnya? Ya, Ini jadi kalau agak sedikit menyindir kubu kalau sebelah ada atau orang bagaimana, yang Pak Nyala? ngaku-ngaku bahwa membersihkan PSSI harus dengan nyali, itu kan baru ngaku ya, belum praktek. Kalau saya kan sudah praktek. Berarti Bapak akan membuktikan bahwa prakteknya tidak semudah itu? Nggak semudah itu, nggak segampang ngomongnya nyali itu. Nyali itu praktek. Oke, Nyali itu harus gentle. baik Pak. Lalu untuk pemilihan nanti ini kan jelang KLB, isu akan semakin banyak. Salah satunya seperti mungkin jual beli voters itu kan sering kita temui ya Pak jelang KLB itu. Kalau untuk tahun ini bagaimana Pak? Ya karena kalau saya lihat ini pesertanya calon ketum ini kan pejabat-pejabat negara. Dan saya yakin yang namanya pejabat negara ini jangan coba-coba mau mengeluarkan money politik. Kita pun pasti dikawal sama KPK. KPK itu alatnya canggih. Mau saya, mau Erick Thohir, mau Zainuddin Amali, pasti dia akan diawasi sama KPK.
Jadi jangan coba-coba Jangan ada coba-coba praktek seperti itu ya praktek Pak seperti Nyala ya. itu. Dan saya yakin para voter pun juga nggak akan berani. Situasinya beda. Untuk saat ini bagaimana Pak perkembangan voters di kubu Pak Nyala? Ya alhamdulillah, saya yang pertamanya dianggap underdog ya, cuma mendapatkan 2 surat dukungan, tapi saya tetap optimis, insya Allah saya akan lebih dari 50% saya akan dapat suara. Berarti ini dalam kurun waktu 2 minggu ini Bapak tetap optimis untuk merangkul para voters Iya. untuk memilih nanti ya Pak? Iya. Oke. Ini juga menarik nih, Bapak kan sekarang sebagai Ketua DPD RI, lalu nanti jika terpilih jadi Ketua Umum periode 2023-2027, jabatan Bapak nanti di DPD bagaimana Pak? Saya tetap Ketua DPD, jabatan saya sampai tahun 2024. Bagi waktunya bagaimana Pak? Kan Saya sudah kita biasa tahu- bagi waktu. Saya pernah jadi Ketua Umum Kadin, saya pernah jadi Ketua Pemuda Pancasila, pernah jadi Wakil Ketua KONI, Ketua Gapeknas, Ketua Ataki, Ketua Askoni. Dalam satu periode saya jadi ketua biasa. Itu tergantung bagaimana cara kita mengatur waktu dan membagi tugas kepada wakil-wakil kita. Oke, Sama juga di DPD, apalagi di DPD. DPD RI ini ada 3 wakil dan semua itu saling mengisi dan saling terbagi pekerjaannya. Kalau saya nggak bisa, saya akan serahkan kepada wakil ketua 1, wakil ketua 2, semuanya guyup kita. Karena di situ bersama-sama. berarti juga nanti kan ada tim khusus yang menangani itu ya Pak ya? Nah kalau tim khusus itu saya punya tim khusus untuk menangani PSSI nanti ini. Oke. Jadi tidak akan mengganggu Bapak sebagai Ketua DPD, akan tetap berjalan. Tidak akan mengganggu juga Pembagian sebagai ketua umum waktunya aman PSSI, ya, Pak ya? semua aman. Oke. Lalu kita bicara tadi kan dari awal Bapak sudah optimis banget nih untuk jadi Ketua Umum PSSI. Seberapa optimis Bapak untuk terpilih dari skala 1 sampai 10 tuh gimana Pak? Saya kalau soal optimis saya nggak ngambil 1 sampai 10. Saya nggak akan ngambil 10 karena kalau yang 10-nya nanti jadi 0. Saya ngambil di 9 aja cukup. Oke, berarti mendekati ya Pak ya? Iya. Sudah 9. hampir 100% kah? Iya, insya Allah. Insya Allah. Lalu tadi terkait kita bicara juga voters, itu ada juga berkembang isu bahwa money politik ini erat dengan sepak bola. Tanggapan Bapak sebagai calon ketua umum PSSI? Ya, harapan saya jangan sampai ada money politik lah, karena terus terang di sepak bola ini malati ya, sangat malati itu bisa kualat kita kalau kita bermain-main di sana. Akhirnya sepak bola kita tidak akan maju-maju. Kita ini mencari pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya sebagai orang yang suka sepak bola itu harus dia jalankan tugasnya betul-betul ikhlas, betul-betul dari hati. Hati ya Pak ya? Bukan dia mau jalankan sepak bola karena ada sesuatu di depan, bukan karena mau ada acara apa, bukan mau branding apa, ya harus dari hati. Jadi kalau ada voter-voter yang, ya kalau istilah saya tuh ada yang mau kasih sodako, ambil aja sodakohnya. Namanya juga sodako. Yang penting dalam bilik itu ya sebelum tusuk komunikasilah kepada Allah, tanya sama Tuhan. Ya Allah, saya pilih yang terbaik menurutmu yang mana? Jadi betul-betul hati nurani, bukan karena ada sodako. Ya, kita sebagai calon ketua umum juga harus seiring dengan sisi Iya. religiusnya ya Pak ya? Harus. Sama, mengelola sepak bola itu tidak boleh kita tinggalkan religius. Karena ini bola di bulat. Harus kita mainkan semua. Oke, lalu dari Bapak mendaftarkan ke KP di PSSI hingga sekarang ini kan dukungan terus mengalir dari voters maupun pihak-pihak olahraga lainnya. Ini kita lihat nih Pak, di sebelah ini kan didukung oleh kaum milenial yang jumlahnya tidak sedikit nih Pak. Iya. Tanggapan Pak Nyala bagaimana nih Pak? Biasa saja. Itu kaum milenial itu kan kaum hura-hura. Untuk senang-senang. Yang pendukung saya enggak usah itu.
pendukung saya itu yang punya hak untuk nyoblos di titik. Berarti yang sudah tahu Iya. track record Panyala Iya. sebelumnya. Kalau yang seperti hura-hura itu nanti kalau mau nonton bola ya silahkan hura-hura. Tapi kalau untuk cari pemimpin, cari ketua untuk ngurusin sepak bola ya cari orang yang mau bekerja betul. Itu artinya Panyala menilai bahwa anak-anak muda ini apakah seberapa besar pengaruhnya Pak terhadap sepak bola kita ke depan? Saya melihat pengaruhnya sangat besar untuk sepak bola. Tapi kalau untuk memilih ketua umum itu tergantung voter. Ya, bukan medsos, bukan netizen, bukan buzzer. Jadi kalau kita mau baca buzzer-buzzer itu semuanya kan banyak yang diarahkan ke saya, negatif terus sama saya ketawa aja. Ini buzzer-buzzer ini saya tahu siapa yang bikin. Kalau saya mau ungkap-ungkap nggak ada gunanya. Saya semakin dikasih seperti itu semakin senang aja. Buat saya semakin buat saya semangat untuk merebut kursi PSSI ini. Karena ada apa sih orang mau merebut PSSI ini kok sampai pakai buzzer? Kayak mau jadi presiden aja. Kalau mau jadi presiden, nah boleh lah serang sana sini. Ini PSSI Ini ini. olahraga ya, Ini Pak, ya? olahraga, ini harus sportif, harus jujur, harus kerja bener. Harus bisa dibedakan antara olahraga dan politik. Jangan terus kita hanya mau kerja, ngambil, habis diambil, wah, habis itu ditinggal. Oke. Harus tangan dingin lah pakai ini. Lalu ini juga semakin panas, juga kita flashback kemarin juga ada isu bahwa ada calon yang sudah disiapkan untuk PSSI 1 nih. Bagaimana Bapak? Disiapkan Sebagai salah sama? satu calon ketua umum. Disiapkan sama Disiapkan oleh satu pihak untuk Pihak yang menjadi mana? PSSI 1? ngomong aja pihak istana gitu. Kok pakai Ya takut-takut? seperti itu kira-kira Pak. Bagaimana Pak? Nggak Benar ada nggak sih, itu. Pak, itu, Pak? Nggak benar. Saya sudah membaca di situ. Selalu namanya Pak Jokowi dibawa-bawa. Bawa ke sana, dibawa ke sini, bawa ini calonnya istana, ini calonnya istana. Tapi akhirnya saya jadi penasaran. Saya cek ke Pak Zainuddin Amali, saya cek Pak Menpora, semuanya bilang, nggak ada Pak Ketua, maju aja, terus maju. Kalau memang ada titipan dari istana, saya nggak akan maju, saya bilang itu. Nggak ada, maju aja. Bismillah ya, saya maju. Kebetulan ketemu sama Pak Jokowi di hari ulang tahunnya PBB. Langsung di cross check langsung. Langsung ke saya Pak sampaikan Jokowi. pada Pak Jokowi, saya mohon doa restunya, saya mau maju untuk PSSI. Beliau ketawa-ketawa sambil mantuk-mantuk, ya sudah. Saya juga ngomong sama Menseknek, saya sampaikan. Dan saya rasa nggak mungkin lah Pak Jokowi sudah bilang nggak ada titipan, Pak Menpora ngomong nggak ada titipan, tapi masih ada titipan-titipan seperti itu. Berarti siapa orang yang bermain ini? Ya itulah tim suksesnya. Dan saya lihat ini tim suksesnya ini yang sekarang ada di dalam PSSI. Berarti seperti menyelinap di dalam organisasi saat ini. Dia memang pengurus PSSI. Dia memang salah satu pengurus PSSI. Siapa tuh Pak, bocoran mungkin bisa? Ya, kasih tahu? banyak lah. Di situ ada Juni Rahman yang ngaku-ngaku, dia bilang, Pak, Menpora sudah ngomong sama saya itu, Erick Thohir, nggak mungkin menang lah, saya digituin sama saya. Itu yang digituinnya saya jadi ketawa. Oh, kamu mau jadi Tuhan, saya akan maju ini. Itu membuat saya jadi semangat untuk melawan. Karena sebelum apa-apa sudah digituin kayak. Saya paling nggak suka kalau orang yang belum sudah mengecilkan orang. Ini orang paling sombong orang kayak gini. Nah itu salah satu hal yang Ya. tidak mudah ya Pak. Kita harus tahu. Kemudian di situ ada Seperti Yunus apa? Nusi. Yunus Nusi ini sekjen. Iya toh? Tugasnya sekjen ini membantu ketua umum. Ini sekjen kok jadi marketing dia. Ngumpul nyari-nyari voter untuk dukung kandidat. Ini apa ini? Sekjen yang saat ini masih Ya, ada Yunus ya, Pak. Nusi ini. Orang kayak begini nih nggak boleh ada di sepak bola. Rusak dari sepak bola. Berarti nanti di era jika Pak Lanyala Oh, nggak terpilih akan ini kepake. sudah tidak ada hal seperti itu. Nggak boleh. Yang merusak sepak bola yang orang kayak begini nih.
Oke, lalu tadi kita sudah bicara terkait dengan calon ketua umum. Ini juga menarik nih Pak. Yang wakil ketua umum yang lagi hangat juga nih, Menpora Pak Zainuddin Amali. Bagaimana Bapak melihatnya? Karena sama-sama menjabat di pemerintahan saat ini. Saya menganggap Pak Zainuddin Amali ini kalau sampai dia betul mau jadi waketum, ya sama aja beliau mendowngrade dirinya sendiri. Beliau ini kan Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, di atasnya semua cabur. Kemudian mau jadi waketum di PSSI, jauh sekali. Kalau saya insya Allah jadi ketua umum, terus jadi waketum saya, kan jadi turun ya Pak ya? jadi turun. Kastanya ya? Kastanya jadi nggak enak dia nanti. Saya suruh nanti, kamu kesana, kamu sini mau apa dia? Oh dia wakil saya kok, gimana? Jadi publik juga akan bertanya-tanya? Ya pasti publik juga tanya, itu dari segi etika. Kedua dari segi anggaran. Loh, PSSI ini dapat anggaran dari Menpora. Melalui KONI. Ini kalau terus Menporanya sendiri menjadi wakil ketua umum di PSSI kan lucu. Ini apa KPK diam aja? Apa BPK diam aja? Nggak mungkin dong. Jadi harus hati-hati. Nah, tapi saya kok nggak yakin ya, karena itu mungkin ada orang yang mencalonkan aja, coba-coba mendaftarkan. Tapi kalau Pak Zainuddinnya sendiri, saya rasa kok nggak masuk akal. Tapi kalau terjadi ya, walau alam ya itu namanya ya. Ini pertarungan sengit ya Pak ya? Enggak, enteng buat saya ini. Pokoknya maju terus ya Pak Nyala ya, sampai 2 minggu ke depan ya. Enteng ini. Oke Pak Nyala, kita jeda sejenak. Ya pemirsa, perbincangan kita kepada calon ketua umum PSSI Pak Lanyala Mataliti ini semakin panas. Lalu bagaimana visi dan misi beliau? Sesaat lagi tetap di One on One.